Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Drapsari di mata kuliah Akuntansi Biaya. Baik, teman-teman, kita sudah memasuki pertemuan 14. Izin Bu Risma share screen pertemuan ke-14. Oke, sudah nampak terlihat di layar untuk pertemuan kita ke-14 mengenai evaluasi kinerja dan tanggung jawab pusat biaya. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kita pada hari ini yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban biaya itu apa saja. Lalu menyusun laporan pertanggungjawaban biaya. Keempat, menganalisis kinerja berdasarkan biaya terkendalinya. Dan yang terakhir adalah menghitung return on investment dan residual income-nya itu berapa. Nah, jadi di pertemuan ini nanti Bu Risma harapkan teman-teman sudah menguasai dari tujuan pembelajaran kelima item yang telah Bu Risma jelaskan di awal. Nah, tema kita pada siang hari ini adalah evaluasi kinerja dan tanggung jawab pusat biaya. Nah, di sini evaluasi kinerja ini merupakan bagian dari pengendalian manajemen. Dan di sini adanya pusat pertanggungjawaban itu akan membantu menetapkan yang namanya akuntabilitas. Dan di sini manajer ini bertanggung jawab atas sistem atau item apa saja yang mereka kendalikan di masing-masing divisi, ya. Jadi ini terkait dengan evaluasi dan tanggung jawab pusat biayanya. Nah, dari pusat pertanggungjawaban ini memiliki dua tipe struktur organisasi. Ketika nanti dia akan mempengaruhi pendelegasian atau yang namanya wewenang dalam struktur organisasi terpusat atau kita bisa sebut biasanya adalah tersentralisasi dan struktur organisasi desentralisasi. Jadi di dalam suatu perusahaan biasanya ada manajemen pusat, pengendalian biaya, dan ada yang namanya struktur organisasi desentralisasi. Nah, kebanyakan perusahaan yang berada di tengah-tengah dengan kecenderungan menengah itu mengarah ke sistem yang namanya desentralisasi. Nah, di mana ada beberapa alasan memilih kenapa sih perusahaan memilih sistem desentralisasi. Nah, di sini yang pertama, karena yang ada namanya penggunaan data lokal dan kecepatan pengambilan keputusan. Ketika memilih sistem desentralisasi, berarti eh, pengambilan keputusan terkait dengan biayanya itu bisa kita gunakan menggunakan data lokal saja dan untuk pengambilan keputusannya juga lebih cepat daripada kita harus menggunakan sistem terpusat atau desentralisasi. Yang kedua adalah fokus kerja manajemen pusat. Jadi di manajemen pusat itu sudah terpusat, di sana sudah ada fokus untuk kerjanya sendiri. Dan yang ketiga adalah pelatihan untuk memotivasi manajer. Nah, keempat yang terakhir ini adalah untuk meningkatkan kompetensi antar segmen usaha. Jadi ketika perusahaan itu membuat pengarahan cenderungnya menggunakan desentralisasi, maka dia akan meningkatkan kompetisi antar segmen dari suatu usaha tersebut apa saja. Nah, slide selanjutnya, di sini tadi Bu Risma sudah singgung yang namanya pusat pertanggungjawaban, di mana pusat pertanggungjawaban ini eh, adalah unit organisasi di mana dia dikepalai oleh manajer yang bertanggung jawab atas kinerja keuangannya, lalu digunakan untuk mengelompokkan biaya dan mengontrol efisiensinya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah mempermudah evaluasi serta kinerja berbasis tanggung jawab. Nah, di sini ketika ada yang namanya pusat pertanggungjawaban, berarti artinya apa? Unit organisasi yang nanti dikepalai oleh seorang manajer itu harus bertanggung jawab atas kinerja keuangannya. Nah, sini. Jadi di sini muncul yang namanya pusat pertanggungjawaban. Nah, ini dalam pusat pertanggungjawaban itu tadi, ini akan digunakan untuk
mengelompokkan biaya serta mengontrol keuangan untuk efisiensi dari perusahaan itu sendiri. Itu ada di pusat pertanggungjawaban ya. Selanjutnya adalah untuk menjelaskan batasan wilayah kerja dan tanggung jawab manajemen lokal akibat tanggung jawab yang meluas tadi. Tadi kalau kita berbicara kecenderungan dari desentralisasi, nah dibuatlah pusat pertanggungjawaban agar tugasnya manajemen lokal itu nggak meluas, terus tanggung jawabnya juga nggak meluas juga, maka dibuat yang namanya pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban atau biasanya dikenal di perusahaan adalah responsibility center ini merupakan suatu segmen di mana tadi ya si manajer itu bertanggung jawab atas satu set aktivitas tertentu. Nah, di sini kalau kita berbicara responsibility accounting atau terkait dengan akuntansi pertanggungjawabannya, berarti kita berbicara mengenai sistem yang mengukur hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban dengan semua informasi yang dibutuhkan oleh pihak si manajer untuk menjalankan pusat pertanggungjawabannya tersebut. Nah, di sini sudah jelaskan ya bahwa yang namanya pusat pertanggungjawaban atau responsibility center ini adalah unit yang eh, dipegang dan dikendalikan oleh si manajer untuk bertanggung jawab terhadap semua set aktivitas dalam divisinya tersebut. Oke. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai apa saja sih jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban itu kita bagi ke dalam beberapa pusat ya. Nah, di sini ada beberapa pusat pertanggungjawaban, ada 4 pos pusat pertanggungjawaban. Yang pertama adalah pos pusat biaya atau cost center. Nah, kalau cost center ini hanya bertanggung jawab atau responsibility accounting-nya itu hanya bertanggung jawab kepada biaya. Segala sesuatu di departemen yang terkait dengan biaya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya pusat pendapatan atau revenue center. Nah, revenue center ini dia akan bertanggung jawab terhadap pendapatan dari suatu organisasi atau dari suatu perusahaan tersebut. Ketiga ada yang namanya pusat laba atau profit center. Dia bertanggung jawab atas laba pendapatan dikurangi dengan biaya. Yang keempat, ada pusat investasi atau investment center atau pusat pertanggungjawaban atas laba dan investasi. Nah, dari keempat pusat pertanggungjawaban ini juga mempunyai unsur-unsur yang penting, unsur-unsur terkait yang penting dari keempat pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, itu ada yang namanya bagian atau unit organisasi dari sebuah eh, pusat pertanggungjawaban. Nah, unsur ini juga penting yang ada di dalam akuntansi pertanggungjawaban. Nah, dia ini untuk menentukan tempat yang akan dikendalikan. Jadi dia menentukan unit atau organisasi yang di mana dia akan mengendalikan. Nah, untuk menentukan tempat ini, perusahaan perlu menyusun yang namanya sebuah struktur organisasi. Pasti ya, di suatu perusahaan pastinya dia akan memiliki struktur organisasi di mana dalam struktur organisasi tersebut kita bisa melihat pusat-pusat pertanggungjawabannya itu ditaruh di mana terkait dengan pusat pertanggungjawaban dari biayanya, pusat pertanggungjawaban dari pendapatannya, pusat pertanggungjawaban dari labanya, dari pusat pertanggungjawaban dari investasinya itu bisa dilihat. Nah, sebelum ke sini, Risma bahas dulu ini. Lalu tadi, yang kedua, unsur pertanggungjawaban yang kedua, harus ada manajer pusat pertanggungjawaban atau yang kita sebut dengan responsibility person. Di dalam responsibility person, di sini adalah seorang yang dimana dia dapat mempertanggungjawabkan dari pusat eh, atau pendapatan. Nah, dia adalah orang yang bertanggung jawab ketika dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kos atau pusat pendapatan. Nah,
Lalu yang ketiga adalah anggaran. Anggaran atau sering kita sebut dengan budgeting. Ini budget ini berbeda ya dengan penganggaran atau budgeting. Kalau anggaran budget, kalau penganggaran budgeting. Nah, kalau anggaran itu merupakan suatu pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang nantinya itu akan dinyatakan dalam ukuran finansial, berarti bisa diukur ya. Nah, sedangkan penganggaran ini adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu budget, apa itu budgeting. Budgeting itu adalah proses atau metodenya. Kalau budget ini mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Di sini ya. Nah, yang keempat adalah laporan pertanggungjawaban. Nah, di dalam laporan pertanggungjawaban, ini merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, isi dari laporan pertanggungjawaban itu terkait dengan anggarannya berapa, data aktual dan realisasi anggarannya berapa, varian atau selisih antara yang dianggarkan dengan laporan realisasi labanya itu berapa. Nah, ini selisih ini bisa merupakan selisih yang eh variable jika kos aktual lebih kecil daripada kos yang dianggarkan. Tapi bisa kita sebut juga dengan selisih yang unvariable. Nah, kenapa kita bisa bilang selisih unvariable? Karena kos aktualnya itu lebih besar daripada kos yang telah dianggarkan. Seperti contohnya prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban. Nah, nanti eh kita akan bahas mengenai laporan pertanggungjawabannya itu seperti apa. Ini Bu Risma lanjut dulu ya, slide 6. Hmm. Inilah, ini terkait dengan biaya terkendali dan versus biaya tidak terkendali. Biaya terkendali ini dapat dipengaruhi oleh manajer. Misalnya apa? Gaji stafnya, bahan bakunya itu bisa dikendalikan oleh si manajer. Biaya tidak terkendali ini adalah biaya yang eh, di luar pengaruhnya dari si manajer. Misal depresiasinya, pajaknya, pajak propertinya. Nah, itu adalah terkait dengan biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan oleh manajer. Evaluasi kerja ini harus berfokus pada biaya terkendali. Hari ini kita membahas mengenai evaluasi kerja. Evaluasi kerja dari tanggung jawab pusat biaya. Berarti yang kita fokuskan adalah biaya terkendalinya. Misal tadi gaji stafnya, biaya bahan bakunya itu berapa. Nah, kita fokus ke situ. Nih ya. Hmm. Oke, Bu Risma lanjutkan. Nah, ini laporan pertanggungjawaban biaya. Laporan pertanggungjawaban biaya itu menyajikan perbandingan antara anggarannya berapa, realisasinya berapa, dan selisih biayanya berapa. Itu benar-benar harus dihitung. Nah, ini untuk apa? Untuk mengidentifikasi varian biayanya itu masuk ke biaya favorable atau unfavorable. Nah, ini akan menjadi dasar dari evaluasi efisiensi dalam setiap unit organisasi. Jadi, ini ya laporan pertanggungjawabannya memang harus dijelaskan bagaimana sih perbandingan antara anggarannya berapa, realisasinya berapa, selisih biayanya berapa. Itu memang benar-benar harus dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini tar, hmm,
Nah, di sini adanya informasi pertanggungjawaban manajemen dari berbagai jenjang atau organisasi itu memerlukan yang namanya informasi keuangan guna mengambil keputusan mengenai perusahaan itu sendiri atau perusahaan lainnya. Nah, informasi keuangan ini merupakan masukan penting ya teman-teman bagi teman-teman manajer atau para manajer dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Bagian itu berarti adalah divisinya masing-masing. Hmm. Ini ya, ini adalah komponen anggaran realisasi atau selisih. Misal, ini bahan bakunya 100 juta, biayanya 100 juta, anggarannya 150 juta, realisasinya berarti apa? Minus ya, minus 5 juta. Berarti kita unvariable, berarti itu tidak efisien. Nah, tenaga kerjanya 80 juta. Lalu di sini anggarannya 75 juta, realisasinya 5 juta. Berarti di sini dianggap efisien karena apa? Karena anggaran itu lebih rendah daripada dengan real RAP-nya. Nah, ini ya 80 juta dengan 75 juta. Nah, di sini kita bisa lihat dengan biaya overhead pabriknya sama juga. Anggarannya 60 juta, realisasinya 63 juta. Berarti itu tidak efisien karena minus 3 juta. Nah, kita akan mengukur yang namanya efisiensi laba dan terhadap total investasi. Nah, kita menggunakan ROI atau Return on Investment. Untuk rumusnya adalah laba operasi dibagi dengan total investasinya berapa dikali dengan 100%. Nah, misal yang Bu Risma contohkan di layar ya, labanya 200 juta, investasinya 1 miliar, berarti berapa? 200 juta dibanding 1 miliar dikali 100%. Ketemu hasilnya di sini 20%. Ya. Ini Bu Risma izin tutup dulu sebentar. Saya izin share yang lain. Sebentar. Ini materinya akan saya bahas, akan saya share juga di materi ya, seperti link biasa ya, link materi ya. Hmm. Nih, dalam metode pengukuran kinerja ini ya, metode pengukuran kinerja ini merupakan satu hal yang penting dalam suatu proses perencanaan dan pengawasan. Nah, melalui pengukuran perusahaan ini dapat memilih strategi serta struktur keuangan dalam menentukan pace out terhadap unit-unit bisnis yang tidak produktif ya. Nah, di sini selama selama ini ya belum dirasakan adanya suatu metode yang secara akurat tentunya ya yang dapat komprehensif ini mampu melakukan penilaian secara wajar terhadap kondisi dari suatu perusahaan. Nah, di tengah kekurangan ini maka kita butuh yang namanya alat ukur dari untuk menilai suatu kinerja operasional. Nah, beberapa metodenya misalnya bisa menggunakan analisis rasio. Yang kedua bisa menggunakan anggaran, bisa menggunakan balance scorecard, bisa menggunakan EVA, Economic Value Add, atau benchmarking. Jadi, beberapa metode pengukuran kinerja ini dianggap sebagai untuk pendukung dalam menilai kinerja dalam operasional. Nih ya, teman-teman ya, bisa dilihat di layar. Nah, pembebanan tanggung jawab biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Nih, kita bicara dulu sistem pertanggungjawaban akuntansi tradisional. Proses penyusunan anggaran ini selalu menghadapi masalah penentuan wewenang manajer dalam suatu mengenai suatu biaya pasti ya. Nah, di dalam menentukan hal tersebut terkait dengan biaya yang biaya yang tidak terkendalikan atau biaya yang bisa dikendalikan, ini akan dicerminkan melalui biaya yang dikeluarkan atau melalui sumber daya yang dikonsumsi sebagai contohnya, misal kalau Burisma berikan contoh adalah biaya pada departemen listrik
yang dinikmati manfaatnya oleh Departemen Produksi dan departemen lainnya. Nah, di sini jika terkendalinya biaya didasarkan pada sumber daya yang dikonsumsi, maka manajer Departemen Produksi dan departemen lainnya sebagai konsumen dari sumber daya listrik yang dibebankan ke siapa? Dibebankan ke Departemen Listrik. Nah, ini ya. Maka di sini manajer Departemen Listrik akan dibebani tanggung jawab sepenuhnya terhadap biaya listrik tersebut. Nah, jadi setiap divisi itu mempunyai manajer pertanggungjawaban masing-masing. Nah, nih, nih, nih ya, Pak. Kita balik lagi, stop share, kita balik lagi ke sini. Nah, kita mengukur yang namanya return on investment. Di sini mengukur efisiensi laba terhadap investasinya ya. Hmm. Lalu yang kedua kita menghitung yang namanya residual income atau RI. Rumusnya adalah laba operasi minimum RR dikali dengan investment. Nah, di sini RI ini adalah laba operasi dikurangi dengan tingkat tingkat minimum dikali investasi. Misal contohnya labanya 200 juta, investasinya 1 M, minimumnya 15%. RI-nya di sini didapatkan adalah 50 juta. Kalau tadi ROI, kita hasil akhirnya adalah presentase. Kalau untuk RI atau residual income, hasil akhirnya adalah dalam rupiah atau dalam mata uang. Mata uang ya. Di sini. Nah, di sini Bu Risma ada contoh. PT Gama memiliki dua divisi. Divisi yang pertama adalah divisi produksi, divisi kedua adalah divisi penjualan. Nah, di sini ada identifikasi biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan di masing-masing divisi. Berarti ada dua biaya ya di sini, biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Nah, susunan laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing masing-masing dari divisi tersebut produksi dan penjualan. Nah, ini evaluasi kinerja berdasarkan laporan tersebut. Nah, ini adalah sebagai tugas dari teman-teman. Nah, ini evaluasi kinerja harus adil dan berbasis tanggung jawab. Nah, di sini teman-teman bisa membuat laporan pertanggungjawabannya. Datanya nanti akan Bu Risma kirim di grup masing-masing. Hitung ROI-nya dan residual income dari skenario bisnis sederhana. Di sini nanti teman-teman eh, memposisikan bahwa ada dua produksi, yaitu divisi produksi dan divisi penjualan. Lalu ada identifikasi biaya terkendali dan tidak terkendali. Nah, teman-teman nanti disuruh menyusun untuk laporan pertanggungjawabannya. Contohnya, nanti Bu Risma akan kirim contoh di grup WA masing-masing kelas atau akan Bu Risma sisipkan di link materi. Nah, itu teman-teman bisa mengirimkan sebelum menyelesaikan ujian akhir semester. Nanti untuk jadwalnya akan Bu Risma WA grup masing-masing. Nah, oke. Jadi untuk tugasnya teman-teman harus nih ya, studi kasus diskusinya. PT Gama memiliki dua divisi, penjualan dan produksi. Nanti silakan teman-teman identifikasi biaya terkendali dan tidak terkendali dari masing-masing divisi. Seperti biasa dimasukkan ke siakat masing-masing, boleh langsung dimasukkan ke siakat atau boleh langsung menggunakan link drive. Itu Bu Risma akhiri, apabila ada pertanyaan bisa dilanjutkan di WhatsApp group ataupun di siakat. Baik, Risma akhiri, kurang satu kali pertemuan lagi kita sudah ujian akhir semester. Eh, Selamat mengerjakan tugasnya. Apabila ada
kendala, silakan menghubungi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.